Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, kali ini kita masih membahas aplikasi statistik ya, SPSS. Nah, pada topik kali ini, kita akan membahas SPSS bagian yang ketujuh ya, yaitu dia tentang One Way ANOVA. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, dan juga bagi sobat cerdas yang belum menonton SPSS bagian yang pertama sampai yang ke-6, nah silakan tonton videonya di channel ini ya, sehingga Anda lebih mudah untuk memahaminya. Dan bagi yang belum subscribe, nah silakan di subscribe channel ini, like dan share, sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, One Way ANOVA, nah ini digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata hitung dari 3 sampel, 3 kelompok atau lebih. Nah, inilah kegunaan daripada One Way ANOVA ya. Nah, sebagai contoh kasus ya, yang akan kita teliti ya, seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan rata-rata nilai UAS ya, nilai ujian akhir semester dari 3 kelompok jurusan, yaitu teknik, manajemen, dan akuntansi dengan data sebagai berikut ya. Nah, inilah data yang akan kita teliti. Nah, dari data ini diambil ada sebanyak 9 orang responden ya, 9 orang mahasiswa, ada 3 orang jurusan teknik ya, kemudian ada juga 3 orang jurusan manajemen, dan ada 3 orang jurusan akuntansi. Dan ini adalah nilai UAS mereka ya, nilai ujian akhir semester. Nah, inilah data yang akan kita uji pada topik kita kali ini. Oke? Nah, apa langkah-langkah penyelesaian kasus ini? Nah, yang pertama ya, kita akan mengolah data ini di dalam SPSS untuk mencari One Way ANOVA. Oke? Nah, maka dari contoh kasus ini ya, kita sebelum memasukkan datanya ke dalam SPSS, kita harus tentukan dahulu variabelnya ya, variabelnya. Nah, untuk jurusan ini ya, untuk jurusan kita buat nama variabelnya jurusan ya. Nah, tipenya numerik, dan karena jurusan kita ini terdiri dari 3 kelompok ya, teknik, manajemen, dan akuntansi, maka kita buat value-nya ya. 1 itu untuk teknik, 2 itu untuk manajemen, 3 itu untuk akuntansi. Itu ya untuk variabel jurusan. Nah, kemudian variabel yang kedua adalah nilai UAS ya. Nah, tipe datanya adalah numerik. Nah, inilah data yang akan kita buat di dalam SPSS. Nah, maka kita masuk ke dalam SPSS. Nah, yang pertama sekali ya, kita menentukan variabelnya ya pada bagian variabel view. Nah, variabel yang pertama adalah jurusan ya, tipenya numerik, desimalnya 0. Nah, kemudian values-nya, kita tentukan values-nya ya, seperti yang tadi ya, 1 untuk teknik, 2 untuk manajemen, 3 untuk akuntansi. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS dan juga bagi sobat cerdas yang belum mengetahui cara untuk membuat value ya untuk masing-masing variabel, maka silakan tonton video SPSS bagian yang pertama ya. Nah, di situ sudah dijelaskan dengan lengkap. Oke? Nah, kemudian variabel yang kedua adalah nilai ya. Nilai tipenya numerik, desimalnya 0. Nah, setelah kita membuatkan variabelnya, maka kita mengetikkan datanya. Nah, tekan Ctrl T. Nah, maka diketikkanlah datanya ya. Pada kolom jurusan kita ketikkan data jurusan. Pada kolom nilai, ketikkan semua data nilai. Nah, data ini adalah data yang ini, yang akan kita uji, yang akan kita teliti. Ini ya, data inilah yang dimasukkan ke dalam SPS-nya. Ya. Nah, kemudian setelah kita ketikkan datanya, maka kita mencari
ANOVA ya, one way ANOVA. Nah, caranya pada bagian menu yang di atas ini ya, kita klik menu Analyze. Nah, kemudian kita klik Compare Means. Nah, selanjutnya klik dia one way ANOVA ya. Kita klik. Nah, perhatikan ya. Nah, pada bagian kotak dependent list ya. Nah, di sini kita masukkan variabel yang diuji atau variabel yang diproses ya. Nah, karena kita akan mencari perbedaan rata-rata nilai, maka kita masukkan variabel nilai ya. Kita pilih variabel nilai, kemudian kita klik tombol panahnya. Nah, kemudian pada bagian kotak vektor, di sini kita pilih atau kita masukkan variabel pengelompok. Nah, data kita tadi dikelompokkan berdasarkan jurusan ya. Nah, maka kita pilih jurusan, kita klik tombol panahnya. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini kita klik tombol options. Nah, pada bagian statistik kita checklist dia deskriptif dan ini ya, homogeneity of variance test ya. Kita checklist. Kalau sudah kita klik continue. Nah, kemudian kita klik lagi tombol post hoc. Nah, pada bagian equal variance assume, nah, checklist dia Bonferroni dan Tukey ya. Bonferroni dan Tukey kita checklist. Kalau sudah, klik tombol continue. Nah, kemudian klik tombol OK. Nah, maka perhatikan akan tampil output daripada SPSS-nya untuk one way ANOVA ya. Nah, di sini ada beberapa tabel ya. Yang pertama, ini ya yang paling atas, ini adalah tabel deskriptif ya. Nah, pada tabel deskriptif ini akan nampak ya N ya, banyak data ya. Untuk teknik ada 3 ya, manajemen ada 3, akuntansi ada 3 ya, 3 orang. Dan total keseluruhannya ada 9. Dan juga di sini akan tampil min-nya ya, nilai rata-ratanya. Untuk teknik di sini 79,33 ya. Manajemen 86, akuntansi 85,33. Dan juga ada di sini nilai standar deviasinya ya. Nah, ini yang ada pada tabel deskriptif. Oke? Nah, kemudian berikutnya ya di bagian bawah ada di sini tabel ANOVA ya. Tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA ini ada nilai daripada ini ya, sum of squares between group ya 80,889 ya. Ada juga sum of squares within group ya 171,333. Ya, ada juga nilai DF-nya, ada juga nilai mean square-nya, dan juga ada nilai F ya. F hitung yaitu 1,416. Nah, inilah yang akan kita cari ya, nilai F hitung ini yang akan kita cari menggunakan rumus ya. Dan juga ada nilai signifikannya ya. Nah, inilah isi daripada tabel ANOVA. Oke? Nah, itulah cara kita untuk mendapatkan nilai one way ANOVA di dalam SPSS. Gampang ya? Nah, langkah yang kedua, kita membuat hipotesa dari kasus yang akan kita teliti itu ya. Nah, maka dari contoh kasus ini ya, seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan rata-rata nilai UAS dari 3 kelompok jurusan, yaitu teknik, manajemen, dan akuntansi. Nah, maka dari kasus ini, kita buatkan hipotesanya ya. Nah, maka yang pertama, bunyi H0. Nah, bunyi H0 adalah tidak ada perbedaan rata-rata nilai UAS dari 3 kelompok jurusan. Nah, itulah bunyi H0. Nah, kemudian untuk H1-nya, bunyinya adalah ada perbedaan rata-rata nilai UAS dari 3 kelompok jurusan. Nah, itulah untuk hipotesanya, ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS dan juga bagi sobat cerdas ya, untuk menentukan
hipotesanya ini untuk H0 dan H1, ya. Nah, sebagai kata kuncinya, kalau dia untuk menentukan H0, ingat saja diawali dengan kata tidak ada, ya. Tidak ada. Untuk yang H1-nya diawali dengan kata ada, ya. Itu untuk menentukan hipotesa. Oke? Nah, bagi adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, nah, silakan dijawab pertanyaan ini ya. Ini pertanyaan yang pertama. Nah, tuliskan hipotesa dari kasus yang sedang dibahas ini ya. Nah, silakan dituliskan. Oke? Nah, langkah yang ketiga, kita mencari nilai F hitung ya. Kita mencari nilai F hitung. Nah, ini adalah rumus untuk mencari nilai F hitung ya. Nah, rumusnya yang pertama, F hitung sama dengan MSBG dibagi MSWG. Nah, selanjutnya, rumus untuk mendapatkan MSBG adalah ya, MSBG sama dengan SSBG dibagi DF1 ya. Kemudian rumus untuk mendapatkan SSBG ini ya. SSBG sama dengan sigma NI dikali X bar I dikurang X bar dikuadratkan. Nah, itu rumusnya ya. Nah, kemudian rumus untuk mendapatkan DF1 ini ya. DF1 sama dengan K dikurang 1. Nah, selanjutnya, rumus untuk mendapatkan MSWG yang ini ya. MSWG sama dengan SSWG dibagi DF2. Nah, selanjutnya, rumus untuk mendapatkan SSWG yang ini ya. SSWG sama dengan sigma dari NI ya. Sigma dari NI dikurang 1 dikali SI kuadrat. Nah, kemudian rumus untuk mendapatkan DF2 yang ini ya. DF2 sama dengan N dikurang K. Nah, inilah kelompok rumus untuk mendapatkan F hitung. Nah, untuk keterangan rumus ya, MSBG yang ini ya, ini adalah kepanjangan dari ya, MSBG ini adalah mean square between group ya, kepanjangannya ya. Nah, kemudian MSWG kepanjangannya adalah mean square within group. Nah, selanjutnya SSBG kepanjangannya sum of squares between group. Kemudian SSWG kepanjangannya ya sum of squares within group. Nah, kemudian untuk NI itu adalah banyak data tiap-tiap kelompok ya. Jadi kelompok 1 ya, kelompok 1 berapa jumlah datanya, kelompok 2 berapa jumlah datanya, dan seterusnya ya. Nah, kemudian X bar I. Nah, ini adalah rata-rata nilai ya, rata-rata nilai untuk tiap-tiap kelompok ya. Nah, kemudian X bar ini adalah rata-rata nilai keseluruhan ya. Nah, selanjutnya SI ini adalah standar deviasi untuk tiap-tiap kelompok ya. Nah, kemudian K ini adalah banyak kelompok, N ini adalah banyak seluruh data. Nah, inilah keterangan daripada rumus tadi ya. Semoga dapat dipahami ya. Nah, yang pertama ya, tahap yang pertama kita mencari nilai SSBG ya. Mencari nilai SSBG. Nah, rumusnya yang tadi ya, SSBG sama dengan sigma dari NI dikali X bar I dikurang X bar dikuadratkan. Nah, maka kita tentukan ya, kita cari NI-nya ya, banyak data untuk masing-masing kelompok. Nah, untuk N1 ini adalah banyak data kelompok teknik ya, kelompok teknik yang ini. Nah, ini ya, ada berapa ini? Ada 3 ya, ada 3 orang. Maka di sini adalah 3. Nah, kemudian N2 itu adalah banyak data kelompok manajemen. Nah, ini untuk kelompok manajemen. Ya, ada 3 orang juga ya, makanya di sini 3. Nah, kemudian N3
itu adalah banyak data untuk kelompok akuntansi, ya. Nah, ini untuk kelompok akuntansi, ya. Ada sebanyak 3 orang juga, ya. Makanya di sini 3. Nah, itulah dia untuk N1, N2, dan N3. Nah, kemudian kita mencari rata-rata kelompok 1, ya, yaitu rata-rata nilai untuk kelompok teknik. Maka nilai yang ini untuk teknik, ya, nilai UASnya, ya, 80, 75, 83, ya. Maka kita jumlahkan, ya. 80 tambah 75 tambah 83 dibagi 3. Kenapa 3? Karena banyak data untuk kelompok 1 atau kelompok teknik ada 3, ya. Maka sama dengan 238 dibagi 3, ya. Maka sama dengan 79,33. Inilah untuk rata-rata nilai kelompok teknik. Nah, kemudian kita mencari rata-rata nilai kelompok manajemen, ya, atau X2, ya. Nah, maka nilai untuk manajemen yang ini, ya. Maka 92 tambah 78 tambah 88 dibagi 3, ya. Karena 3 itu jumlah data untuk kelompok manajemen, ya. Maka sama dengan 258 dibagi 3, maka sama dengan 86, ya. Nah, selanjutnya kita mencari X3 atau rata-rata nilai kelompok akuntansi, ya. Maka ini nilainya, ya. Ini dia ditotalkan, ya. Maka 82 tambah 90 tambah 84 dibagi 3, ya. Kenapa 3? Karena banyak data akuntansi ada 3, ya. Maka sama dengan 256 dibagi 3. Maka sama dengan 85,33. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari X bar, ya, atau rata-rata nilai keseluruhan. Maka seluruh nilai ini ditotalkan, ya. Ditotalkan dibagi banyak datanya, banyak data keseluruhan, ya. Maka 80 tambah 75 tambah 83 dan seterusnya, ya, dibagi 9, ya. Karena banyak data kita ada sebanyak 9 orang, ya. Nah, maka sama dengan 759, ya. Total dari sini semua 752. Ya, 752 dibagi 9. Maka sama dengan 83,56. Inilah rata-rata nilai keseluruhan. Oke. Nah, maka sudah bisa kita masukkan ke dalam rumus, ya. Dari rumus yang di atas ini, ya. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus. Maka untuk NI, ya, dimulai dari NI. Banyak data. Nah, di sini sigma. Sigma artinya ditotalkan semuanya, dijumlahkan. Nah, kita mulai dari N1, ya. Nah, banyak data kelompok 1, 3, ya. Maka 3 dikali, nah ini adalah rata-rata kelompok 1 dikurang rata-rata keseluruhan, pangkat 2. Gitu, ya. Ditambah 3, ini untuk banyak data kelompok 2, ya. Dikali, yang ini adalah rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata keseluruhan, pangkat 2. Tambah 3, ini banyak data kelompok 3, dikali ini rata-rata kelompok 3 dikurang rata-rata keseluruhan, pangkat 2. Maka 3 dikali 79,33 dikurang 83,56. Itu adalah minus 4,22, pangkat 2. Ya. Tambah 3 dikali, ya, 86 dikurang 83,56 itu adalah 2,44, ya, pangkat 2. Tambah 3 dikali, ya, 85,33 dikurang 83,56 itu adalah 1,78.
pangkat 2. Nah, maka sama dengan 3 dikali, nah, minus 4,22 pangkat 2 itu adalah 17,827. Tambah 3 dikali 2,44 pangkat 2 itu adalah 5,975. Ya. Tambah 3 dikali 1,78 kuadrat itu adalah 3,16 ya. Nah, maka sama dengan ini, 3 dikali 17,827 itu adalah 83,481. Ya. Kemudian 3 dikali 5,975 itu adalah 17,926. 3 dikali 3,16 itu adalah 9,481. Maka ditotalkanlah semuanya ini, dijumlahkan ya. Dijumlahkan, maka dapatlah dia SSBG-nya 80,889. Inilah nilai SSBG. Oke. Nah, kalau kita bandingkan atau kita lihat di dalam output SPSS, ya, outputnya, maka ini ya, perhatikan di sini, SSBG ya, sum of square between group, maka dapat dia 80,889. Jadi sudah sama ya, berarti sudah benar ya. Nah, itu cara kita untuk mencari SSBG. Nah, tahap yang kedua, kita mencari nilai SSWG ya. Nah, rumus yang ini ya. SSWG sama dengan sigma dari NI dikurang 1 dikali SI kuadrat. Nah, maka dari sampel data ini ya, kita akan mencari S-nya, nilai S-nya ya, nilai standar deviasi. Nah, karena kita punya 3 kelompok, maka kita cari nilai standar deviasinya untuk tiap-tiap kelompok ya. Nah, untuk yang pertama itu S1 ya, itu standar deviasi untuk kelompok teknik. Nah, rumus untuk standar deviasi ya, seperti pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yaitu ini ya, S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1. Ini rumus untuk standar deviasi ya. Nah, sekarang untuk standar deviasi kelompok teknik, maka ya kita buat tabel bantu. Ya, kita buat tabel bantu. Maka pada kolom yang pertama, XI itu adalah nilai untuk kelompok 1. Yang ini ya, 80, 75, 83. Ya. Maka kita susun ke bawah ya. 80, 75, 83. Nah, pada kolom yang kedua adalah X bar atau rata-rata ya. Nilai rata-rata untuk kelompok teknik. Nah, tadi kan sudah dapat ya. Untuk kelompok teknik yang ini. Nah, ini 79,33. Itu ya. Nah, maka kita susun ke bawah. 79,33 susun ke bawah. Nah, kemudian pada kolom yang berikutnya, XI dikurang X bar. Berarti dikurangkan ya. 80 kurang 79,33 yaitu 0,667. 75 kurang 79,33 yaitu minus 4,333. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Ya. Nah, kemudian pada kolom yang berikutnya adalah XI dikurang X bar pangkat 2 ya, dikuadratkan. Nah, maka nilai yang ini semua kita kuadratkan, berarti 0,667 kuadrat itu adalah 0,444. Minus 4,333 itu adalah minus 4,33 kuadrat itu adalah 18,778 ya. Dan lanjutkan terus sampai ke bawah. Ya. Nah, maka setelah itu kolom ini kita totalkan. Nah, ditotalkan maka dapat nilainya 32,667. Nah, nilai ini 32,667 inilah yang kita masukkan ke dalam rumus standar deviasi ya. Ya, maka S1 maka sama dengan akar dari 32,667 dibagi 3 kurang 1.
Nah, N itu adalah banyak data kelompok 1 adalah 3 ya, maka 3 kurang 1. Maka sama dengan akar dari 32,667 dibagi 2. Ya, maka sama dengan akar dari 16,33. Ya, maka akar dari 16,333 itu adalah 4,041. Nah, inilah standar deviasi untuk kelompok teknik atau kelompok 1. Bisa ya? Nah, berikutnya kita mencari S2 atau standar deviasi kelompok manajemen. Ya. Nah, maka untuk nilai manajemen yang ini ya, 92, 78, 88. Ini kita susun ya pada tabel bantu. Maka kita susun ke bawah 92, 78, 88. Nah, pada kolom yang kedua X bar-nya ini adalah nilai rata-rata untuk kelompok manajemen ya. Yang tadi yang sudah kita dapatkan sebelumnya ya, itu 86. Nah, kemudian yang ini adalah XI kurang X bar, kita kurangkan ya. 92 kurang 86, 6. 78 kurang 86, minus 8. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian nilai ini kita pangkatkan ya. Kita kuadratkan ya. 6 kuadrat, berarti 36 ya. Minus 8 kuadrat, berarti 64. 2 kuadrat, 4 ya. Nah, setelah itu ini kita totalkan semuanya. Maka dapatlah totalnya 104 ya. 104. Nah, maka 104 ini kita masukkan ke dalam rumus. Maka S2 sama dengan akar dari 104 dibagi 3 dikurang 1 ya. Nah, banyak data untuk kelompok manajemen kan 3 ya. Maka 3 dikurang 1 maka sama dengan akar dari 104 dibagi 2. Maka dapat dia akar 52 ya. Akar 52 itu adalah 7,211. Nah, inilah nilai standar deviasi untuk kelompok manajemen. Oke? Nah, selanjutnya kita mencari S3 ya, atau nilai standar deviasi kelompok akuntansi. Nah, maka nilai yang ini ya, 82, 90, 84 itu kita masukkan di kolom bantu ya, di tabel bantu ya, untuk X1. Kita susun ke bawah. Nah, kemudian X bar-nya ini adalah nilai rata-rata untuk kelompok akuntansi, yaitu 85,33. Nah, disusun ke bawah semua. Dan dikurangkan ya. Nah, 82 kurang 85,33, maka minus 3,333. Ya. 90 kurang 85,33, itu adalah 4,667. Nah, dilanjutkan terus ke bawah. Nah, selanjutnya, nilai yang ini kita kuadratkan. Ya. Nah, maka minus 3,333 kuadrat itu adalah 11,111. Nah, lanjutkan terus ya sampai ke bawah. Ya, nilai ini dikuadratkan. Nah, setelah dapat, maka data ini semua ya, nilai ini semua ditotalkan. Maka dapatlah 34,667. Itulah totalnya ya. Maka total ini kita masukkan ke dalam rumus. Ya. Maka S3 sama dengan akar dari 34,667 dibagi 3 dikurang 1. Maka sama dengan akar dari 34,667 dibagi 2. Maka sama dengan akar dari 17,333. Ya. Maka hasilnya adalah 4,163. Nah, inilah nilai standar deviasi untuk kelompok akuntansi. Itu ya. Nah, yang berikutnya, ya, kita tadi sudah mendapatkan N1, N2 sampai N3 ya. Ini banyak data untuk tiap-tiap kelompok ya. Dan juga kita sudah mendapatkan standar deviasi untuk kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya.
Maka kalau sudah dapat semua, sudah diketahui semua, maka sudah bisa kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Rumus SSWG. Ya. Maka di sini ada sigma. Sigma artinya ditotalkan seluruhnya ya, dijumlahkan nanti. Ya, maka SSWG ya. Maka SSWG adalah kita mulai dari NI ya. Banyak data kelompok 1 ya. Maka 3 dikurang 1 dikali ini ya, SI. Nah, kita mulai dari standar deviasi kelompok 1, kelompok teknik ya, yaitu 4,041 dikuadratkan. Tambah, nah banyak data kelompok 2, 3 ya, maka 3 kurang 1 dikali, ini adalah standar deviasi untuk kelompok 2. Ya, kelompok manajemen. Kemudian dikuadratkan. Tambah 3 kurang 1 dikali, ini adalah standar deviasi untuk kelompok akuntansi ya, dikuadratkan. Maka sama dengan 3 kurang 1 2 ya. 4,041 kuadrat itu adalah 16,333. Tambah 3 kurang 1 2, 7,211 kuadrat itu adalah 52. Tambah 3 kurang 1 2, 4,163 kuadrat itu adalah 17,333. Nah, selanjutnya 2 dikali 16,33 itu adalah 32,667 ya. 2 dikali 52 itu 104. 2 dikali 17,33 itu adalah 34,667. Nah, maka ini dijumlahkan. Nah, dijumlahkan maka dapatlah SSWG-nya 171,333. Inilah nilai daripada SSWG. Oke. Nah, kalau kita bandingkan di dalam output SPSS ya, SSWG-nya ya, maka kita masuk. Nah, maka perhatikan di sini ya, SSWG sum of squares within group. Maka nilainya adalah 171,333. Jadi sudah sama dengan perhitungan kita tadi. Oke? Gampang ya? Nah, semoga dapat dipahami. Nah, berikutnya tahap yang ketiga, kita mencari nilai DF1 ya. Nah, rumusnya ya, DF1 sama dengan K dikurang 1 ya. K itu adalah banyak kelompok. Nah, maka dari data kita ini ada kelompok teknik, manajemen, dan akuntansi. Berarti ada 3 kelompok ya. Maka nilai K di sini adalah 3. Maka DF1 sama dengan ya, K dikurang 1 berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, inilah nilai daripada DF1. Nah, berikutnya yang keempat, kita mencari nilai DF2. Nah, rumusnya adalah DF2 sama dengan N dikurang K. Nah, N itu adalah banyak seluruh data. Nah, dari data kita ini ada sebanyak 9 ya, 9 orang ya. Maka N itu adalah 9. Maka DF2 sama dengan N ya, 9 dikurang 3 ya. Maka 6. Inilah nilai daripada DF2. Oke. Nah, selanjutnya yang kelima, kita mencari nilai MSBG ya. Tadi kita sudah mendapatkan ya, sudah mendapatkan nilai SSBG yaitu 80,889 dan juga DF1-nya 2 ya. Ini sudah kita cari tadi, sudah kita dapatkan. Maka rumusnya ya untuk MSBG sama dengan SSBG dibagi DF1. Maka kita masukkan nilainya. Maka sama dengan SSBG-nya 80,887. Maka sama dengan 80,887 dibagi 2, maka sama dengan 40,444. Nah, inilah nilai daripada MSBG. Oke?
Nah, selanjutnya yang keenam, kita mencari nilai MSWG. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai SSWG, ini ya, 171,33, dan juga DF2-nya ya, 6. Maka rumus untuk MSWG adalah SSWG dibagi DF2. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Maka sama dengan 171,333 dibagi 6, maka sama dengan 28,556. Inilah nilai daripada MSWG. Oke? Nah, maka kita sudah bisa mencari nilai F hitung, ya. Nah, F hitung adalah sama dengan MSBG dibagi MSWG. Nah, MSBG yang ini, ya. Ini ya, MSBG 40,444. MSWG yang ini ya, 28,556. Maka 40,444 dibagi 28,556 sama dengan 1,416. Nah, inilah dia nilai untuk F hitungnya, 1,416. Nah, sekarang kita buktikan dengan output di SPSS ya. Kita masuk ke dalam SPSS. Nah, maka perhatikan di sini ya. Nilai F-nya 1,416 ya. Berarti sudah sama ya dengan perhitungan kita tadi. Berarti sudah benar. Nah, itulah cara kita untuk mendapatkan nilai F hitung. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, nah ini adalah pertanyaan yang kedua ya. Nah, pertanyaan yang kedua, tuliskan cara mencari nilai SSBG dari kasus yang sedang dibahas ini. Oke? Nah, silakan tuliskan cara mencari nilai SSBG-nya. Oke? Nah, langkah yang keempat, kita akan melakukan pengambilan keputusan ya. Nah, kita akan melakukan pengambilan keputusan. Nah, adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS dan juga bagi sobat cerdas ya, pada pertemuan atau pada topik SPSS yang sebelumnya ya, saya sudah menjelaskan ada dua cara untuk pengambilan keputusan ya. Nah, cara pertama boleh menggunakan berdasarkan probabilitas ya. Cara yang kedua, pengambilan keputusan itu berdasarkan atau menggunakan tabel ya. Nah, kali ini kita akan melakukan dasar pengambilan keputusan kita adalah berdasarkan tabel ya, menggunakan F tabel. Nah, di sini kita akan membandingkan ya. Kita akan membandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, itu cara kita untuk melakukan pengambilan keputusan untuk topik kita kali ini. Oke? Nah, jadi untuk pengambilan keputusan menggunakan tabel ada dua kondisi ya. Nah, kondisi yang pertama ini ya. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, ya, maka H0 diterima. Gitu ya. Nah, kondisi yang kedua, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Gitu ya. Nah, maka untuk F hitung tadi kita sudah dapat ya. Kita sudah cari nilainya untuk F hitung. Nah, sekarang yang belum dapat adalah nilai daripada F tabel. Nah, maka rumus untuk mencari F tabel pada SPSS ya, maka rumusnya yang ini ya. IDFF dalam kurung P, DF1, DF2. Nah, P itu apa? P itu adalah probabilitasnya ya. Yaitu di sini nilai P-nya itu 0,95 atau 95% tingkat kepercayaan ya. Nah, kemudian DF1 itu tadi sudah dapat ya. Sudah kita cari, DF1-nya adalah 2 ya. Kemudian DF2-nya itu kita juga sudah mendapatkannya adalah 6 ya. Nah, maka ya rumus untuk F tabelnya adalah IDFF ya dalam kurung. Nah, P-nya itu adalah 0,95 ya. DF1 ini adalah 2, kemudian DF2-nya adalah 6. Nah, inilah rumus untuk mencari F tabel di dalam SPSS. Nah, sekarang
rumus ini kita buat ya, kita gunakan di dalam SPSS. Nah, caranya kita masuk ke dalam SPSS. Udah? Nah, kemudian dari menu yang di atas ini ya, kita klik menu transform, kemudian kita klik compute variable. Nah, perhatikan di sini ya. Pada bagian target variable, misalnya kita ketikkan variabelnya adalah ftabel. Oke. Kita buat ya ftabel. Nah, kemudian pada bagian function group kita klik all. Nah, kemudian di bagian bawah pada functions and special variables, nah kita klik di dalam, kita tekan huruf I ya, huruf I untuk lebih cepat mencari IDFF-nya ya. Maka kita cari IDFF. Nah, ini dia ya, IDFF. Nah, kalau sudah kita klik tombol panahnya. Maka pada kotak numeric expression akan tampil di sini adalah IDFF dalam kurung ada tanda tanya 3 kali. Nah, maka tanda tanya pertama ini kita ganti ya. Ini adalah probabilitasnya yaitu 0,95 ya. 95. Kemudian tanda tanya yang kedua ini kita hapus. Ini adalah DF1-nya adalah 2 ya. Kemudian tanda tanya ketiga kita ganti menjadi 6 ya, DF2-nya. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, maka kita lihat hasilnya ya. Hasil daripada ftabel, perhatikan di sini, maka akan dapat nilai ftabelnya adalah 5,14 ya. 5,14. Nah, itu cara kita untuk mencari ftabel di dalam SPSS. Nah, maka ftabel inilah yang akan kita bandingkan dengan fhitung ya. Nah, maka diketahui ftabel yaitu 5,14 ya. Fhitungnya ya, fhitung ini sudah kita dapatkan yaitu 1,416. Maka kita bandingkan ya. Karena fhitung yaitu 1,416 lebih kecil daripada ftabel ya, 5,14 ya. Karena 1,416 ini lebih kecil dibandingkan 5,14, maka H0 diterima. Nah, inilah keputusannya ya, H0 diterima. Nah, apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah bunyi H0 ya, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata nilai UAS ya dari 3 kelompok jurusan ya, tidak ada perbedaan. Jadi kalau tidak ada perbedaan maka identik. Nah, itulah cara kita untuk membuat keputusan dan juga kesimpulan. Nah, langkah selanjutnya ya, langkah yang kelima, kita mencari nilai fhitung di dalam Microsoft Excel ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, terlebih dahulu kita akan kopikan datanya ya. Nah, kita masuk ke dalam SPSS. Nah, data ini kita kopikan ya. Kita kopikan. Oke. Kita blok ya. Seluruh datanya kita blok. Tekan Ctrl C. Kemudian kita masuk ke dalam Microsoft Excel. Nah, pada sel A2 ya, kita tekan Ctrl V ya. Ctrl V. Nah, selanjutnya di bagian atas ini kita ketikkan ini adalah jurusan ya. Jurusan. Nah, ini adalah nilai ya. Nah, selanjutnya di sini kita buat ya, di D1 kita akan cari dengan rumus yaitu data-data yang akan kita gunakan untuk mencari fhitung ya. Nah, yang pertama kita akan mencari jumlah data atau banyak data kelompok 1 ya. Maka saya buatkan di sini adalah N1 ya. Nah, banyak data untuk kelompok 1. Nah, apa rumusnya? Maka rumusnya adalah sama dengan counta ya, counta buka kurung. Nah, kelompok 1 itu adalah teknik ya, maka kita blok untuk teknik. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, maka dapat 3 ya. Nah, selanjutnya kita akan cari banyak data untuk kelompok yang kedua yaitu manajemen ya. Maka saya buatkan di sini N2. Maka rumusnya sama dengan counta buka kurung. Nah, kemudian untuk manajemen ini kita blok.
tutup kurung, enter. Nah, dapat 3 ya. Nah, selanjutnya kita mencari banyak data untuk kelompok 3 atau kelompok akuntansi ya. Saya buatkan di sini N3, maka sama dengan conta buka kurung. Nah, ini kita blok akuntansinya ya. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ada juga 3 ya. Nah, selanjutnya kita mencari banyak data keseluruhan ya. Banyak data keseluruhan, saya buatkan N. Maka rumusnya sama dengan conta buka kurung. Nah, kita blok seluruh datanya ya. Kita blok seluruh datanya seperti ini. Kemudian tutup kurung, enter. Maka dapat 9. Ya. Nah, selanjutnya kita mencari rata-rata ya, rata-rata nilai untuk kelompok 1 ya, untuk teknik. Nah, di sini saya buatkan X1 ya. Maka rumusnya adalah sama dengan average ya. Average buka kurung. Nah, di sini kita blok nilainya ya. Nilainya untuk teknik. Kita blok yang ini. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka dapat 79,333. Nah, selanjutnya kita mencari rata-rata nilai untuk kelompok yang kedua, yaitu manajemen. Ya, di sini saya buatkan X2. Maka rumusnya sama dengan average buka kurung. Nah, ini kita blok nilainya seperti ini. Kemudian tutup kurung, enter. Maka dapat 86. Nah, selanjutnya kita mencari rata-rata nilai untuk kelompok ketiga ya. Saya buatkan di sini X3. Maka rumusnya sama dengan average buka kurung. Nah, kelompok 3 itu ini ya, untuk akuntansi. Kita blok nilainya. Kemudian tutup kurung, enter. Maka dapat 85,333. Ya. Nah, selanjutnya kita mencari rata-rata nilai untuk keseluruhan ya. Rata-rata nilai keseluruhan. Nah, saya buatkan di sini X. Maka rumusnya sama dengan average buka kurung. Nah, maka seluruh nilai ini kita blok ya. Kita blok seluruh nilai seperti ini. Tutup kurung, enter. Nah, maka akan dapat 83,556. Nah, selanjutnya kita mencari standar deviasi ya. Standar deviasi untuk kelompok 1. Nah, saya buatkan di sini S1. Maka rumusnya sama dengan STDF ya. STDF buka kurung. Nah, bloklah nilai untuk kelompok 1, untuk teknik ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita mencari standar deviasi untuk kelompok manajemen ya, kelompok yang kedua. Nah, saya buatkan di sini S2 ya. Maka rumusnya sama dengan STDF buka kurung. Nah, kita blok nilai untuk manajemen ya, yang ini. Tutup kurung, enter. Maka dapat 7,211. Nah, selanjutnya kita mencari standar deviasi untuk kelompok ketiga ya. Saya buatkan S3. Rumusnya sama dengan STDF buka kurung. Nah, kelompok 3 itu akuntansi ya, kita blok nilainya. Nah, setelah itu tutup kurung, enter. Maka dapat dia 4,163. Oke. Nah, selanjutnya kita cari untuk nilai K ya. Nah, nilai K itu adalah banyak kelompok ya. Nah, banyak kelompok kita ini ada 3 ya. Jadi kita ketikkan saja 3. Enter. Nah, kemudian kita cari nilai DF1 ya. Kita cari nilai DF1. Di sini saya buat ya. DF1. Nah, DF1 itu harus ingat rumusnya. Ya, yaitu K dikurang 1. Ya, maka sama dengan ya, nilai K itu yang ini. Kita klik, kemudian dikurang 1. Ya, kurang 1, enter. Maka dapat 2 ya. Selanjutnya kita mencari nilai DF2 ya, nilai DF2. Nah, rumusnya adalah N dikurang K. Maka sama dengan N kita yang ini. Yang ini ya, kita klik, dikurang K. Yang ini ya, kita klik, yang 3 ini. Kita klik, enter. Nah, maka dapat 6 ya. Nah,
Selanjutnya kita mencari SSBG, ya. SSBG. Kita ketik SSBG. Nah, harus ingat rumusnya ya. Harus ingat. Maka rumusnya ya sama dengan, nah rumusnya kan sigma NI dikali X bar I dikurang X bar dikuadratkan. Nah, maka kita akan cari mulai dari data yang pertama ya, kelompok yang pertama. Nah, maka jumlah data kelompok yang pertama yaitu ini ya, N1 ya. Kita klik dia. Kemudian dikali buka kurung. Nah, kemudian rata-rata kelompok yang pertama. Yang ini ya. Kita klik. Kemudian dikurang rata-rata keseluruhan, ya, rata-rata nilai keseluruhan. Berarti yang ini. Si X ini ya, 83,556. Kita klik. Kemudian tutup kurung. Kemudian pangkat 2. Setelah itu tambah. Nah, sekarang untuk data kelompok yang kedua. Nah, jumlah data kelompok kedua yang kedua ini ya. Kita klik. Kemudian kali tanda bintang ya. Kemudian buka kurung. Nah, selanjutnya rata-rata nilai untuk kelompok kedua. Yang ini ya. Kita klik. Kemudian dikurang rata-rata nilai keseluruhan. Ini kita klik. Tutup kurung. Kemudian pangkat 2. Kemudian tambah. Nah, sekarang untuk data kelompok 3 ya. Jumlah data kelompok 3 yang ini. Kita klik ya, kemudian kali buka kurung. Nah, rata-rata nilai untuk kelompok 3. Yang ini kita klik ya. Dikurang rata-rata nilai keseluruhan. Yang ini kita klik. Tutup kurung pangkat 2. Itu ya. Nah, kalau sudah enter. Nah, maka akan dapat nilai SSBG-nya 80,889. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari nilai MSBG ya. SSWG ya, SSWG. Nah, maka harus ingat juga rumusnya ya. Nah, rumusnya yaitu sigma dari NI kurang 1 dikali SI kuadrat. Ya. Nah, maka kita ketikkan sama dengan buka kurung. Nah, banyak data kelompok 1, ya, ini kita klik. Kemudian dikurang 1, tutup kurung, dikali ya, tanda bintang. Nah, standar deviasi kelompok 1. Yang ini ya, ini kita klik. Selanjutnya pangkat 2. Ya, pangkat 2, kemudian tambah, kemudian buka kurung. Nah, sekarang banyak data kelompok 2 ya. Yang ini kita klik. Dikurang 1, tutup kurung, dikali standar deviasi untuk kelompok kedua. Yang ini ya. Nah, kita klik. Kemudian pangkat 2. Tambah ya. Kemudian buka kurung lagi. Nah, selanjutnya banyak data kelompok ketiga yang ini. Ya, kita klik. Dikurang 1, tutup kurung. Nah, kemudian kali. Selanjutnya standar deviasi untuk kelompok 3. Yang ini ya, kita klik. Kemudian pangkat 2. Nah, kalau sudah enter. Nah, maka akan dapat nilai SSWG-nya adalah 171,33. Oke? Nah, selanjutnya kita mencari nilai MSBG ya, MSBG. Nah, rumusnya yaitu SSBG dibagi DF1, ya. Maka sama dengan nilai SSBG yang ini, ya. Kita klik dibagi per ya DF1. Nah, DF1 yang ini. DF1 ya. Ini ya, DF1-nya ya. Kita klik. Kalau sudah enter, maka akan dapat 40,444. Nah, selanjutnya kita mencari nilai MSWG ya. MSWG. Nah, rumusnya adalah SSWG dibagi DF2. Ya, maka sama dengan nilai SSWG yang ini ya, 171,33. Kita klik dibagi DF2-nya yang ini ya.
Kita klik Enter. Nah, maka akan dapat nilai MSWG-nya 28,556. Nah, selanjutnya yang terakhir kita mencari nilai F hitung. Ya. Nilai F hitung. Nah, rumusnya adalah MSBG dikurang MSWG. Ya, sama dengan MSBG yang ini ya. MSBG dibagi MSWG yang ini ya. Kita klik. Kalau sudah enter, nah maka akan dapat 1,41634. Nah, sekarang kita buat ya. Nah, ini kita buat 3 digit di belakang koma ya. Maka caranya seperti ini ya. Ini kita blok seperti ini ya. Kemudian untuk membuat 3 digit di belakang koma, pada toolbar di bagian atas ini, yaitu di bagian decrease desimal, ini kita kurangi ya. Kita tentukan dia sebanyak 3 digit di belakang koma. Nah, itu ya. Nah, kalau yang di atas ini 2 ya. Nah, maka ini kalau kita mau hilangkan angka yang di belakang koma, maka bisa kita blok. Kemudian kita hilangkan bilangan desimalnya ya. Bilangan angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Nah, inilah dia cara kita untuk mencari nilai F hitung di dalam Microsoft Excel, yaitu 1,416. Oke, gampang ya? Semoga dapat dipahami. Oke? Nah, selanjutnya ya, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, nah ini adalah pertanyaan yang ketiga ya. Nah, pertanyaan ketiga yaitu cari nilai F hitung dan tentukan keputusan jika diketahui F tabelnya adalah 6,59 dari kasus di bawah ini. Nah, ini kasus yang baru ya. Akan diuji apakah ada perbedaan rata-rata nilai ujian mahasiswa yang belajar pada pagi, siang, sore, dan malam hari ya, dengan data sebagai berikut. Nah, inilah data yang akan diteliti ya sebagai soalnya. Jadi ada kelompok pagi, ya, ada kelompok siang, kemudian ada kelompok sore dan juga kelompok malam. Dan di sini ada ya untuk nilainya ya. Ini nilai ya. Ini bukan umur ya, tapi nilai. Oke? Nah, jadi inilah pertanyaan yang ketiga yang adik-adik mahasiswa jawab ya. Nah, bagi sobat cerdas, maka boleh juga mengerjakan yang ini ya. Soal yang ini sebagai bahan latihannya. Dan ingat ya, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, yang pertama yang kalian kerjakan adalah mencari nilai F hitung. Nah, setelah dapat, maka tentukan keputusan ya. Nah, kalian harus membandingkan nilai F hitung ini dengan nilai F tabel ya. Nah, di sini nilai F tabelnya sudah diketahui ya, sebesar 6,59. Itulah tugas kalian. Oke? Nah, saya rasa itu dulu topik kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS dan juga bagi sobat cerdas yang belum subscribe, nah jangan lupa subscribe channel ini ya. Karena subscribe itu gratis ya. Sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kita akan berjumpa kembali di topik-topik yang akan datang.